Italia adalah salah satu negara dengan kultur sepak bola yang kental. Mereka punya klub-klub hebat, liga-liga yang top, dan kekuatan timnas yang sejak dulu patut diwaspadai. Ada banyak penggemar sepak bola Italia dari seluruh dunia. Namun, banyak juga yang beranggapan kalau sepak bola Italia begitu membosankan untuk kita saksikan. Italia memang tidak menciptakan banyak gol, tapi lebih mengedepankan permainan bertahan. Meskipun begitu, Italia tetap menjadi salah satu negara dengan pertahanan sepak bola yang terbaik di dunia. Cetak Gol akan mengulasnya sebagai berikut. Sepak bola Italia tidak terlepas dari karakteristik pertahanan yang rapi, kecerdasan taktis, ketekunan, dan ketajaman di sepertiga akhir lapangan pertandingan. Tim nasional Italia adalah salah satu kekuatan terbesar di benua Eropa. Mereka sudah mengoleksi 4 trofi Piala Dunia di tahun 1934, 1938, 1982, dan 2006. Dalam beberapa dekade terakhir, Italia dan seni bertahan adalah perkawinan yang sempurna. Italia memang tidak bisa diremehkan, terutama timnas Italia yang bisa mengejutkan lawannya kapan saja. Sejarah sepak bola menegaskan kalau mereka adalah salah satu tim yang paling tangguh. Gli Azzurri bisa mencuri kemenangan meskipun dengan cara yang bisa dibilang membosankan. Di Spanyol, pertandingan indah yang menyuguhkan banyak aksi memukau adalah hal yang lebih menarik banyak penonton. Namun, di sepak bola Italia, kemenangan adalah hal yang paling penting dan harus menjadi tujuan utama. Demi meraih kemenangan, Italia bisa bertahan hingga akhir pertandingan. Apakah itu salah? Tentu tidak. Cetak Gol akan mengulas alasan kenapa Italia punya pertahanan terbaik dalam sepak bola. Simak ulasan berikut. Formasi klasik Italia. Kualitas pertahanan Italia sudah terlihat sejak era 1930-an, di mana pelatih Vittorio Pozzo mengerahkan formasi 3-2-3-2, dengan sesekali mengubahnya menjadi 5-3-2. Formasi 5-3-2 juga menjadi populer di sepak bola Eropa saat itu. 2 striker di depan akan ditarik ke dalam dan kemudian dikenal sebagai penyerang dalam. Formasi ini menciptakan lini tengah menyerang yang siap melancarkan serangan balik dan memastikan kalau perlindungan pertahanan menjadi lebih padat. Filosofi Catenaccio. Pada era 60-an, Inter Milan lewat pelatih Helenio Herrera mempopulerkan filosofi bermain bernama Catenaccio. Catenaccio dalam bahasa Italia memiliki arti kunci grendel, mengandalkan disiplin pertahanan yang ketat dan hanya punya satu tujuan, yaitu menang. Formasi ini solid dalam bertahan, membuat tim Italia semakin sulit ditembus. Para pemain tidak hanya menyapu bola, namun mereka juga akan membuang bola keluar lapangan kalau keadaannya mendesak. Dalam situasi berbahaya, tidak jarang mereka akan bermain kotor, termasuk melakukan pelanggaran kecil hingga pelanggaran keras. Semua itu dilakukan untuk mengamankan sektor pertahanan tim. Filosofi tersebut mengenakan formasi dasar 5-3-2 dengan sweeper yang berada di belakang 2 bek tengah. Daerah sayap kanan dan sayap kiri dipercayakan kepada 2 fullback yang bisa membantu serangan dari sisi lapangan. Sementara 2 striker ditempatkan tidak sejajar, yang mana satu pemain sedikit ke belakang untuk membantu pertahanan. Menjadi pemain lini depan pun harus mengerti bagaimana caranya untuk bertahan. Publik sepak bola sering mengkritik karena filosofi tradisional yang membosankan, sedikit gol dan permainan yang tidak mengalir. Penyebabnya dengan Catenaccio, serangan tim juga menjadi jarang berhasil. Aliran bola menjadi lebih sering berada di tengah lapangan daripada mengancam pertahanan lawan di dalam kotak penalti. Walaupun strateginya dianggap membosankan, tapi jangan remehkan soal prestasinya.
Selain itu juga menjadi raja di Eropa dengan 2 trofi European Cup atau yang saat ini dikenal sebagai Champions League. Bukan hanya Inter Milan, timnas Italia juga senantiasa menerapkan Catenaccio dalam skema permainannya. Filosofi tersebut berhasil membawa Griazzurri menjuarai Piala Dunia 82 dan 2006 silam. Andalkan serangan balik. Dalam filosofi Catenaccio, fullback bekerja membangun serangan, sedangkan gelandang tengah berperan sebagai otak serangan. Dalam skema serangan balik yang cepat, bola akan dipercayakan kepada fullback yang bergerak dari sisi lapangan. Setelah berada di garis terdepan, mereka akan mengirimkan umpan silang kepada striker yang sudah siap siaga di dalam kotak penalti. Itulah kesempatan filosofi Catenaccio dalam menciptakan gol. Dengan skema ini sekaligus membantah tuduhan bahwa Catenaccio adalah permainan tim lemah yang tidak punya pemain berkualitas. Selain mengedepankan barisan pertahanan yang kokoh, Catenaccio juga punya gelandang pengatur serangan dan fullback yang harus hebat. Setiap strategi permainan memang membutuhkan polanya masing-masing. Begitu juga dengan Catenaccio yang disebut membunuh sepak bola. Sekilas permainan ini memang membosankan dan tidak seru untuk ditonton. Namun filosofi Catenaccio punya keindahannya tersendiri. Italia sangat sukses dengan filosofi ini. Juara dunia. Pada Piala Dunia 2006 dalam laga melawan Australia, Italia harus berjuang dengan 10 pemain sejak menit 50. Hal itu terjadi setelah Marco Materazzi menerima kartu merah. Meskipun kalah jumlah pemain, nyatanya Griazzurri berhasil menutup laga sebagai pemenangnya. Hebatnya lagi, timnas Italia berhasil keluar sebagai juara Piala Dunia di edisi 2006 tersebut. Mereka berhasil mengangkat trofi setelah menaklukkan timnas Prancis di babak final. Arwah Helenio Herrera sebagai legenda Catenaccio seakan merasuki Marcello Lippi yang saat itu menjabat sebagai pelatih Griazzurri. Walaupun mengalami pasang surut performa, tapi timnas Italia masih menjadi salah satu negara yang disegani. Bek hebat di setiap generasi. Franco Baresi, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta, Alessandro Nesta, Giorgio Cellini, Andrea Barzagli, hingga Leonardo Bonucci adalah sejumlah bek kebanggaan Italia. Di masa depan, Griazzurri juga tidak terlalu buruk. Mereka punya Alessio Romagnoli, Daniel Rugani, Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini, David Calabria, hingga Luca Pellegrini. Sedikit di depan bek ada Sandro Tonali, Lorenzo Pellegrini, dan Nicola Barella. Mereka berposisi sebagai gelandang bertahan yang siap membantu sektor pertahanan timnas Italia. Meski belum tampil sehebat Paolo Maldini dan kawan-kawan, tidak menutup kemungkinan kalau mereka akan meledakkan kemampuannya di usia emasnya nanti. Tidak lengkap membahas pertahanan tanpa menyinggung sektor penjaga gawang. Sudah 2 dekade Gianluigi Buffon menjadi kiper legendaris Italia. Namun sekarang Buffon bisa istirahat dengan nafas lega. Ada si tinggi Gianluigi Donnarumma yang akan melanjutkan tahtanya. Kemampuannya dalam mengamankan gawang juga tidak kalah hebat. Masing-masing negara memang punya filosofi sepak bola yang berbeda-beda. Kalau Inggris dengan permainan cepatnya, maka Italia dengan seni bertahannya. Tidak ada filosofi yang diciptakan tanpa tujuan kemenangan. Buktinya dengan permainan yang banyak dihujat, Italia bisa sukses menggondol 4 trofi Piala Dunia. Suka dengan video ini, coba like dan subscribe, lalu share ke teman-teman kamu.